Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan deklarasi untuk pencabutan baiat. Sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Ikrar pencabutan baiat. Sebagaimana kita ketahui, pada Sabtu 9 September 2023 lalu, sejumlah mantan pengikut Islam Jamaah LDII baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengikuti gerakan cabut baiat yang berpusat di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi cabut baiat itu diikuti oleh ribuan mantan pengikut Islam Jamaah LDII baik secara offline maupun secara online melalui aplikasi Zoom. Meskipun dilaksanakan secara terbuka, namun deklarasi cabut baiat yang termasuk kegiatan luar biasa itu ternyata tidak diliput oleh media massa. Selaku mantan pengikut Islam Jamaah, Tidak diliputnya media kegiatan yang berskala internasional itu karena adanya upaya yang sengaja dilakukan oleh para pembesar Islam Jamaah LDII. bernaung di Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, Beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan itu yang telah tercium oleh para pembesar Islam Jamaah LDII segera melakukan komunikasi dengan sejumlah pimpinan redaksi sejumlah media agar tidak meliput kegiatan itu. karyawan dakwah Islam, Beredar kabar jumlah dana yang dikeluarkan untuk membungkam media-media massa baik elektronik maupun cetak sebesar 700 juta rupiah. Islam Indonesia bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Tidak tanggung-tanggung jumlah dana yang digelontorkan untuk uang tutup mulut bagi sejumlah media massa. Kabar itu dibenarkan ketika Hairil Anas TV menerima rekaman salah seorang pengurus organisasi LDII di depan para pengikut-pengikutnya menyikapi gerakan cabut baiat. ke dalam rumah umat Islam untuk kembali ke dalam rumah umat Islam yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan lil alamin. Memecah belah jamaah. Dia mengatakan bahwa tanggal 9 kemarin, harusnya tanggal 9 akan ada orang LDII yang mencabut baiatnya secara massal. Bapak Imam dengar kalau mereka itu mendatangi Jawa Pos, akhirnya Bapak Imam memutus untuk ditabayunkan DPP ke sana, dan para pembesar-pembesar jamaah yang ada di pusat mendatangi Jawa Pos. Beliaunya mengatakan bahwa kemarin yang datang itu bukan anggota LDII, bukan warga LDII. Maka apa yang mereka katakan itu salah semuanya. Akhirnya dengan diklarifikasi seperti itu, yang awalnya Jawa Pos itu mau diberitakan, diagendakan, ditulis di korannya, di beritanya itu bahwa LDII akan mencabut baiatnya secara massal, akhirnya tidak jadi diterbitkan. Itu mereka. Selain menggelontorkan dana sebanyak itu, para pembesar Islam Jamaah LDII juga membantah bahwa kegiatan itu bukanlah dilakukan oleh warga LDII. Orang JLK yang selalu ingin bahwa orang yang ada di dalam jamaah ini keluar. Tujuannya ya mereka itu ingin mengeluarkan saja, untuk keluar dari keimanan. Setelah keluar dari keimanan, ya wes, dilepas begitu saja. Namun
Sesungguhnya ada kejanggalan luar biasa dalam hal itu. Kalau memang benar yang melakukan cabut baiat adalah bukan warga LDI, maka untuk apa para pembesar itu menggelontorkan dana sebesar itu? Dengan adanya penggelontoran dana sebanyak itu, sesungguhnya organisasi LDI itu sendiri secara langsung mengakui bahwa memang yang melakukan deklarasi cabut baiat itu adalah warga mereka sendiri. Namun karena tidak mau kehilangan muka, maka mereka harus membungkam media dengan menyogok. Apakah Islam mengajarkan sogok-sogokan? Apakah mereka tidak tahu hukum menyuap? Tentu saja mereka tahu, namun mereka berani melakukan tindakan-tindakan yang menentang syariat guna melindungi firqah mereka. Dengan adanya penggelontoran dana sebesar itu, maka sudah dapat disimpulkan bahwa yang melakukan deklarasi cabut baiat adalah warga LDI. Berbagai instruksi dari keamiran maupun pengurus organisasi segera beredar melalui grup WhatsApp dan sejumlah media sosial untuk menenangkan para pengikutnya. Instruksi tersebut berisi pesan agar semua warga jamaah LDI membantah serta menyangkal bahwa yang melakukan cabut baiat itu adalah bukan warga LDI. Selanjutnya, para jamaah diminta untuk menunggu instruksi selanjutnya. Di lain sisi, para pembesar Islam jamaah LDI juga sedang gencar melakukan pendekatan ke sejumlah pejabat di negeri ini. Semuanya dilakukan untuk menetralisir keadaan yang sudah sangat semrawut itu. Gonjang-ganjing di dalam lingkaran Islam jamaah LDI tidak dapat dipungkiri akibat adanya gerakan cabut baiat yang rencananya akan terus dilakukan di sejumlah daerah. Tentu saja keamiran Islam jamaah LDI dituntut harus menyiapkan dana dalam jumlah yang besar guna membagikan bingkisan kepada para pejabat dan menutup mulut sejumlah media massa. Dan akhirnya yang jadi korban adalah para jamaah yang harus merogoh kantong lebih dalam lagi guna menyetor sejumlah pungutan-pungutan yang berlabel infak atau pembelaan. Membela jamaah, membela firqah mereka agar tetap terlindungi, terselamatkan melalui praktik fatona bitona beli luhur yang akan terus digencarkan oleh para pembesar dan pengurus organisasi yang memang tugas utamanya menjadi baju jamaah, melindungi keimaman dan kelompok firqah yang mereka pertahankan. Apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Nah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman, ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya
kewajiban untuk membantu keimaman, tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, antara jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Memang rekam jejak digital memanglah sangat kejam. Di era keterbukaan seperti saat ini, semua terbuka lebar. Di era sekarang ini, pengurus organisasi yang menjadi baju dari Islam Jamaah LDI juga harus memutar otak untuk terus bertakiah. Salah satu yang mereka lakukan saat ini adalah membantah bahwa Islam Jamaah bukanlah bagian daripada LDI. Padahal sejumlah rekam jejak digital membuktikan bahwa Islam Jamaah adalah LDI, LDI adalah Islam Jamaah. Baik itu pengakuan dari para mantan pengikutnya sendiri maupun pengakuan dari pembesar-pembesar dan pengurus-pengurusnya sendiri. Gitu. Saya ngomong gini saja, bukan ngomong asal ngomong ya. Saya punya dasar dan saya udah ngomong ya toh. Maksudnya saya punya dasar ngomong itu. Kadang contohnya kayak di apa namanya LDII. LDII ku asal usulnya apa Bro? Sing organisasi, sing organisasi apa ora mriki? Enten nggih. Kalau sama organisasi ini fungsinya apa? Nggih, sing organisasi ringekno niki Mas Lur nggih. Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini. Organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap kemurnian dijaga. Kalau yang keluar saya yang dadaki. Mestinya kan gitu aslinya. Aslinya lah ngono to Lur. Lah tapi ndiralah kadang-kadang malah organisasi meden-medeni jamaah, yang ojo nasihat amir, ojo nasihat jamaah, iki bitona. Loh, tugasmu yang nutupi, ojo malah meden-medeni mbok jero. Bolak-balik wis iki bitona iki gak oleh iki ngene iki buka bitona. Akhirnya aslinya organisasi ini untuk nutupi. Aslinya jamaah ini yo ora di jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isine asline ngono kuwi. Ben iki lancar digekno organisasi. Lah ngoten lho. Biar ini lancar dengan organisasi. Organisasi itu ngadepi njopo di Persina sing dadi Senkom. Senkom iki asline apa, Lur? Kula takoki Senkom iki asline apa? Saya kalau ikut terus terang apa? Senkom itu ya untuk komunikasi jamaah. Kalau ada event-event jamaah bisa komunikasi lebih lancar. Kalau ada pemberitahuan apa-apa ada bajunya Senkom. Tinggal sekarang bagaimana berlomba dengan menggunakan dana. Siapa yang paling kuat dananya, maka itulah yang bisa memenangkan pertandingan. Terlalu banyak dana yang akan dibutuhkan dan yang harus digelontorkan oleh keamiran Islam Jamaah LDII saat ini. Di lain sisi, jumlah pemasukan Isrun dari sumber dana persenan semakin menukik tajam. Hal inilah yang menjadikan keamiran Islam Jamaah LDII makin terpontang-panting. Apakah kita masih yakin surga akan didapatkan dengan cara-cara tipu-tipu seperti itu? Benarkah Islam mengajarkan tipu daya dan rekayasa? Mari gunakan akal sehat kita. Kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan dengan itikat baik, untuk kembali ke dalam rumah umat Islam, yang rahmatan lil alamin. Sekian celotehan.